akhlak terhadap makanan. Akhlak terhadap makanan. Dalam hadis disebutkan, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Kalau Nabi suka Nabi makan, kalau Nabi enggak suka Nabi tinggalkan. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim, beliau menyebutkan ma'aba ta'aman qat, Nabi tidak pernah mencela makanan sama sekali. Artinya Nabi tidak pernah komentar, tidak pernah mengatakan terlalu manis, tidak pernah mengatakan terlalu asin, tidak pernah mengatakan terlalu pahit. Kalau dia suka dia makan, enggak suka dia tinggalin. Itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kelihatannya sederhana. Namun setelah saya renungkan hadis ini, saya katakan tidak ada manusia kecuali mengomentari makanan. Siapa yang tidak pernah komentar makanan? Saya bilang sebulan saja coba tidak komentar makanan, mustahil, gatal di lisan, gatal di lidah. Lihat makan, masa kita diam-diam aja? Pasti kita komentar, ini kayak gini jelek. Pasti kota, nggak mungkin kita bisa nahan lisan kita sebulan nggak komentar makanan, mustahil. Nabi bukan nggak sebulan komentar makanan, seumur hidup tidak pernah komentar makanan. Ini akhlak dari mana ini? Kalau dia bukan seorang nabi, ini mukjizat. Kalau dia bukan seorang nabi, enggak mampu dia seperti itu. Ini karena dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangankan yang bayar, yang gratisan saja kita komentar. Ini dikasih makan gratis komentar. Padahal gratisan. Apalagi yang kita beli, wah lebih komentar lagi. Masakan istri kita komentar, semuanya kita komentar. Nabi SAW tidak pernah mengomentari makanan. Dan yang menakjubkan para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, bahkan tatkala Nabi diminta untuk komentar, komentarnya pun indah. Satu kejadian yang menakjubkan tatkala Nabi SAW diminta untuk mengomentari makanan. Suatu saat Nabi SAW makan bersama Khalid ibn Walid, sahabat yang mulia. Suatu saat dia makan bersama Nabi SAW, makan dhab. Dhab adalah kadal padang pasir. Bisa ukurannya segini, bisa panjang, bisa semeter setengah, ya. Bervariasi bentuknya. Dan dia tidak sebagaimana kadal-kadal kadal-kadal Jakarta, ya. Kalau kadal padang pasir, dia makanannya, dia bukan karnivora, ya. Dia bukan karnivora. Oleh karenanya dia makan rembutan dan dia hidup di padang pasir. Wajahnya mirip iguana, ya. Dhab itu wajahnya mirip iguana, seperti binatang purba, namun dia masih ada sampai sekarang, ya. Jadi tidak makan ayam seperti kadal-kadal Jakarta. Kalau kadal Jakarta makan ayam, mungkin makan tikus, ya. Iya enggak? Ya kadal Jakarta, ya kadal Bandung sama aja semuanya. Artinya makannya karnivora. Dihidangkan kepada Nabi, jadikan kuah, jadi daging sama kuah. Maka Khalid bin Walid makan bersama Nabi. Khalid makannya lahap, dia makan lahap sampai kuah dhab itu tersebut berjatuhan di jenggot beliau. Nabi diam-diam aja enggak makan. Khalid heran, wahai Rasulullah, saya lihat kau tidak makan. Aharamunhu, ini kadal haram. Dhab ini hukumnya haram, kenapa kau tidak makan? Sekarang lihat, Khalid ibn Walid minta untuk Nabi mengomentari kenapa dia tidak makan. Kalau kita jadi Nabi, kita bilang, saya Nabi, masa kasih makan kadal? Kan ada kambing, ada sapi, ada ayam, kok kadal dihidangkan? Saya bukan orang sembarang, saya Nabi. Pintu surga enggak akan terbuka kecuali saya yang buka. Itu kalau kita. Nabi SAW tidak. Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang indah, tetap tidak mencela makanan. Dia mengatakan, lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni a'afuhu. Kata Nabi, ini kadal tidak ada di kampungku, maka saya tidak biasa makan. Kenapa? Tidak ada di kampungku. Luar biasa. Jawaban yang tidak mencela makanan. Antum makanya kalau dikasih makan bilang, ini tidak ada di kampungku. Tidak ada di kampungku. Dikasih belut, oh tidak ada di kampungku. Bilang banyak di kampung di belut. Tapi yang menakjubkan bagaimana Nabi SAW bisa memilih jawaban yang tidak mencela makanan. Tidak mungkin Nabi bisa menjawab dengan demikian kecuali dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh sederhana, artinya akhlak terhadap makanan saja tidak bisa kita ikuti, yang menunjukkan Nabi SAW adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala.